Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum pelajaran kita dimulai, buka terlebih dahulu bahasa Arab halaman 13. Halaman 13 yaitu tentang tata bahasa. Bahasa Arab disebut at-tarkib ya. At-tarkib. Di sini kita akan bahas tentang ismul isyarati wal ismu wasifatu. Artinya isim isyarah, isim dan sifat. Bapak ulang lagi, ismul isyarati wal ismu wasifatu. Isim isyarah, isim dan sifat. Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Pertama atau satu, isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau jauh. Dalam bahasa Arab yang termasuk kata tunjuk yaitu sebagai berikut. A. Isim isyarah yang berfungsi menunjukkan sesuatu yang dekat. Hadza, kata tunjuk yang mempunyai arti ini. Kata hadza digunakan untuk kalimat muzakkar atau laki-laki. Sedangkan hadhihi kata tunjuk yang mempunyai arti ini. Kata hadhihi digunakan untuk muannas atau kalimat muannas atau perempuan. B. Isim isyarah yang berfungsi menunjukkan sesuatu yang jauh. Dzalika, kata tunjuk yang mempunyai arti itu. Kata dzalika digunakan untuk kalimat muzakkar atau laki-laki. Sedangkan tilka, kata tunjuk yang mempunyai arti itu, kata tilka digunakan untuk bentuk kalimat muannas atau perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, isim. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, dan atau sifat. Contoh, yadun, namlatun, paslun, khadijatun. Yang ketiga, sifat atau isim sifat. Isim sifat adalah kata yang menunjukkan sifat. Contoh, tawilatun, saminun, jamilun. Jadi setiap kata tersebut dapat dibuat kalimat dengan
susunan kalimat, ya, al isyaratu lil mufrad tambah al ismu tambah as-sifatu. Baik anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ismul isyarah wal ismu was-sifatu. Apa itu isim isyarah? Tadi dikatakan isim yang menunjukkan, ya, isim yang menunjukkan untuk sesuatu atau kata tunjuk. Disebut kata tunjuk, ringkasnya adalah kata tunjuk, ya. Kata tunjuk ini ada kata tunjuk untuk laki-laki jarak dekat dan ada untuk kata tunjuk untuk perempuan jarak dekat, dan ada juga kata tunjuk jarak jauh untuk perempuan dan ada kata tunjuk jarak jauh untuk laki-laki. Coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini kata tunjuk tuh bahasa Arabnya seperti hadza. Nah, hadza ini adalah kata tunjuk. Pasti semua anak tahu apa itu hadza. Sejak kelas 2 itu sudah tahu hadza itu kata tunjuk yang mempunyai arti ini. Ya, mempunyai arti ini. Tapi fungsinya hadza ini untuk kata tunjuk jarak dekat, ya, atau jarak dekat untuk kalimat laki-laki atau kalimat muzakkar. Nah, muzakkar itu bahasa Arabnya, ya, artinya muzakkar itu kalimat bentuk laki-laki. Itu hadza. Paham, ya? Sedangkan kata hadhihi ini ismul isyarah, ya, disebut ismul isyarah itu adalah bahasa Arabnya hadhihi. Nah, hadhihi ini sama dengan hadza, ya, kata tunjuk juga sama. Yang mempunyai arti ini, ya, sama. Hadza artinya ini. Hadhihi juga ini. Jadi ini berfungsi, hadhihi ini juga kata tunjuk jarak dekat juga. Tetapi untuk perempuan atau untuk mu'annats, ya. Kalau perempuan itu mu'annats. Mu'annats itu bahasa Arab, ya. Artinya untuk perempuan. Jadi kata tunjuk jarak dekat untuk mu'annats atau perempuan. Nah, sekarang bagian B ismul isyarah, ya, seperti dzalika. Isim isyarah juga dzalika, ya. Nah, dzalika ism isyarah juga atau kata tunjuk juga, tapi mempunyai arti itu. Jadi kata dzalika ini digunakan untuk muzakkar, jarak jauh digunakan untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Sedangkan tilka artinya sama, yaitu kata tunjuk mempunyai arti itu, sama artinya, kan. Digunakan, tapi digunakan untuk mu'annas juga, jarak jauh untuk mu'annas. Tadi untuk muzakkar, ya, dzalika untuk muzakkar, jangan keliru. Nah, ya, jelas, ya, paham tuh.
Insyaallah paham ya. Nah, sekarang yang kedua isim. Yang kedua adalah isim. Isim itu kan kata benda. Kata benda. Atau isim itu adalah tadi dikatakan setiap kata yang menunjukkan manusia. Jadi seperti manusia itu kan kata benda. Kata benda hidup, hewan atau binatang. Nah, itu tumbuh-tumbuhan itu termasuk isim ya. Sebut isim. Ada kata benda hidup, ada kata benda mati. Itu termasuk isim. Tumbuh-tumbuhan itu kalau menurut kita kan itu kata benda mati. Nah, itu kemudian tempat, waktu ya, atau sifat. Nah, ini seperti nama orang. Di sini nama orang saja ya, misalkan nama Muhammad. Di luar ada kitab ini ya. Kalau dalam kitab ini seperti, nah, tangan dikatakan tadi, tangan itu kan kata benda. Ya. Nah, kelas yang kita tempat ini, kelas ini kan, kelas ini tempat kan. Tadi kata tempat tadi. Dibilang tadi waktu. Kemudian nama orang Muhammad, Ahmad, Khadijah, Aisyah dan lain sebagainya. Kalau tumbuh-tumbuhan ya, asyajaru misalnya. Kemudian nama binatang, apa nama binatang? Namlatun. Namlatun itu adalah semut. Alfil misalnya, alfil kan dalam surah Al-Azwar, alfil ya, dalam surah apa tuh? Ya alfil ya, itu kan artinya gajah. Itu juga nama binatang, nama hewan. Banyak sekali ya kalau kita sebutkan. Kemudian yang ketiga sifat. Isim sifat. Isim sifat ini adalah kata yang menunjukkan sifat ya. Biasanya kalau diartikan itu pakai yang. Diartikan bahasa, misalkan tadi hada. Ini contoh ya, ini hada yadun. Ini tangan kan? Hada artinya ini, yadun artinya tangan. Ini tangan atau tangan ini, biasanya tangan itu panjang. Jadi bahasa Arabnya tawilun ya, tawilun. Jadi ini tangan yang panjang. Nah, itu kata sifat itu. Kata sifat panjang itu. Misalkan nama orang, contoh. Nama orang ini contoh ya. Hada Ahmad, Ahmadu, hada Ahmadu. Itu dua ya. Hada itu kata tunjuk. Yang kedua Ahmad itu tadi itu manusia ya, atau isim ya. Tadi isim kan. Ahmad ya, kata yang ketiga atau suku kata yang ketiga. Biasanya ini Ahmad, keadaan Ahmad itu misalnya gemuk. Nah, berarti kalau bahasa Arabnya ya, susunan katanya atau kalimat pertama tadi ada. Kalimat kedua atau kata yang kedua adalah Ahmad. Bentuk kalimat yang ketiga itu adalah saminun. Jadi kita diartikan ya, ini atau Ahmad ini saminun, gemuk, yang gemuk. Kemudian misalnya contoh yang ketiga, Pak memakai
kata tunjuk hadhihi. Hadhihi ini kan. Nama orang kita ambil nama perempuan Khadijatun. Khadijah. Jadi hadza Khadijatun, ini Khadijah jamilatun. Jadi suku kata yang ketiganya jamilatun. Ini Khadijah atau Khadijah ini Khadijah yang cantik. Nah, itu contoh ismul isyarah dan isim dan sifati. Nah, kira-kira paham semuanya? Jadi al ismu lil mufrad, kata tunjuk yang mufrad ya atau mufradat tambah isim, rumusnya ini ada rumusnya, al ismu lil mufrad tambah al isim tambah sifat. Nah, itu sekilas penjelasan tentang ismul isyarah wal ismu was sifatu ya. Ini perlu kita tulis ya contoh-contohnya nanti setelah kita masuk ke kelas. Nah, ini saja yang dapat Bapak jelaskan tentang ismul isyarah wal ismu was sifatu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.